Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi ya dengan kami di channel podcast Vet Notes Podcast. Di kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas sedikit perilaku pet owners yang dalam tanda kutip aneh. Oke ya, langsung saja. Tanda kutip aneh yang kami maksud adalah pet owners yang tiba-tiba datang ke klinik hewan atau tempat praktek dokter hewan dengan membawa hewannya yang katakanlah harapan sembuhnya sudah sangat dan sangat kecil. Hewannya sudah lemas, hampir mati, dibawa ke klinik hewan, baru dibawa ke klinik hewan maksudnya. Dan anehnya si pet owners tersebut punya keinginan yang besar atau harapan yang besar hewannya itu sembuh saat dibawa ke dokter hewan, sembuh saat setelah disuntik. Aneh banget kan? Jika hewannya mati, si pet owners tersebut marah-marah, menganggap layanan medis yang diberikan dokter hewan ke hewannya sangat-sangat jelek, sangat buruk, dan bahkan mungkin si pet owners tersebut bisa saja memposting ke medsos dengan persepsinya sendiri. Nah, pet owners yang seperti ini membuat kami, saya pribadi ya sebagai dokter hewan itu gemas dan kesal banget. Hewan sudah lemas, baru dibawa periksa ke dokter hewan. Sebenarnya ada jeda waktu yang seharusnya pet owners manfaatkan untuk memeriksakan hewannya ke dokter hewan sebelum hewan itu benar-benar lemas dan hampir mati ya. Kondisi sakit di hewan kesayangan seperti yang kami gambarkan ini banyak disebabkan oleh faktor pet owners loh. Nah, faktor utamanya adalah kurangnya kepedulian pet owners. Banyak loh pemilik itu yang kurang peduli, banyak banget. Hewannya tidak divaksin, kemudian ketika kena penyakit infeksi yang seharusnya bisa dicegah oleh vaksinasi, hewannya sakit, pemiliknya berkeinginan hewannya sembuh setelah diobati sekali suntik. Itu keinginan yang sering-sering saya terima ya. Kemudian kurang peduli tentang pakan hewan, yaitu pakan hewannya itu tidak berkualitas sama sekali, sehingga terjadi kondisi sakit kronis karena salah makanan, dan baru diperiksakan ke dokter hewan saat hewannya sudah terbaring lemas. Itu terlambat ya. Lalu ada lagi menunda-nunda memeriksakan, pemilik itu menunda memeriksakan hewannya ke dokter hewan. Nah, lalu pas sudah diperiksakan ya kondisi sudah hampir mati. Itu telat banget. Itu pemilik yang aneh, pemilik hewan yang aneh dan salah. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Lalu yang bikin kesal dan gemas adalah si pemilik itu sudah dinasehatkan atau diingatkan jika perbuatannya itu salah, tetapi si pemilik itu atau pet owners itu ngeyel, bahkan mungkin nyolot ya. Ya, itu bikin kesal banget. Nah, bagi pet owners, mari bijaklah dalam memelihara hewan kesayangan ya. Terapkan prinsip kesejahteraan hewan dalam memelihara hewan kesayangan. Hewan kesayangan yang Anda pelihara adalah makhluk hidup. Dia bukan boneka yang kalau kotor dicuci bersih, nggak perlu obat atau nggak perlu maintenance kondisi. Nah, ingat ya, hewan yang Anda pelihara adalah makhluk hidup, sistem hidup yang di situ banyak faktor yang berpengaruh terhadap kesehatannya. Nah, ada 5 prinsip kesejahteraan hewan yang harus dan wajib pemilik atau pet owners itu terapkan dalam memelihara hewan. Apa saja? Ini ya, mohon didengarkan ya. Yang pertama adalah bebas dari rasa lapar dan haus. Nah, dalam memelihara hewan kesayangan, bebas dari lapar itu tidak hanya memberi makan asal mereka kenyang, tetapi juga memberi makanan sesuai dengan kebutuhan fisiologis
dan kesehatan hewan kesayangan ya. Misalnya kucing Persia yang bulunya bagus ya harus diberikan cat food khusus untuk kulit dan rambut, cat food khusus untuk Persian. Nah jadinya kan mungkin ada yang bertanya, lah kan jadinya mahal. Ya kalau memang dirasa mahal karena hewan atau misalnya kucing breed atau kucing ras Persia yang membutuhkan makanan tersebut, ya memang ada harganya. Jika tidak mau ya jangan memelihara. Nah kemudian misalnya yang lain, kucing kitten ya harus diberikan cat food khusus kitten. Kucing dewasa harus diberikan cat food khusus dewasa. Bahkan kucing yang misalnya terdiagnosa kena masalah ginjal atau penyakit atau masalah di hati, ya harus diberikan makanan khusus untuk kesehatan organ tersebut gitu. Itu jika mau menerapkan prinsip kesejahteraan hewan yang pertama, yaitu bebas dari rasa lapar dan rasa haus. Kemudian prinsip kesejahteraan hewan yang kedua adalah bebas dari rasa sakit dan kesakitan. Nah, bebas dari rasa sakit dan kesakitan itu luas loh. Tidak hanya tidak menyakiti hewan ya, tetapi pemilik harus menjamin kesehatan hewan kesayangannya dari sejak hewan itu dipelihara sampai akhir usianya. Nah, jaminan itu meliputi apa? Meliputi pemeriksaan rutin ke dokter hewan, itu sebagai langkah pencegahan penyakit, kemudian pemberian vaksinasi, pemberian obat cacing, antiparasit, kemudian memperhatikan kesehatan kulit dan rambut untuk pencegahan penyakit kulit, kemudian memeriksakan ke dokter hewan jika ada tanda-tanda sakit atau ada tanda-tanda yang tidak biasa di hewan kesayangannya. Nah, kemudian ketiga, prinsip kesejahteraan hewan yang ketiga adalah bebas dari rasa takut dan stres atau ketakutan. Nah, pemilik dalam prinsip ini pemilik itu harus memberikan lingkungan yang sesuai lah dengan sifat hewan, sifat hewannya ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghindarkan stres dan ketakutan. Misalnya kita memelihara kucing atau misalnya anjing yang memiliki sifat dia sebenarnya agak-agak penakut, tetapi kita kandangkan di pinggir jalan, pinggir tempat lalu lalang orang. Nah itu yang salah, dia akan ketakutan sepanjang waktu, sepanjang hari. Kemudian prinsip kesejahteraan hewan yang keempat adalah bebas dari rasa ketidaknyamanan, yakni pemilik harus dan wajib memberikan lingkungan yang nyaman sesuai dengan fisiologi dan kesehatan psikis hewan atau mental hewan. Nah dan juga sanitasi, kemudian perlindungan dari gangguan predator misalnya, itu juga harus dipertimbangkan. Nah kemudian misalnya juga hewan itu tidak dikandangkan terlalu lama jika tidak perlu. Misalkan kucing jantan dikandangkan dalam kandang yang sempit, kemudian dikandangkan sepanjang waktu dengan alasan biar nggak kabur-kaburan. Lah ini yang salah, justru muncul penyakit-penyakit karena dia dikandangkan. Justru kalau dikandangkan itu ada justifikasi kenapa dikandangkan. Nah, oke ya. Nah, prinsip kesejahteraan hewan yang terakhir atau kelima adalah memberikan kebebasan untuk memberikan kebebasan pada hewan kesayangannya untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya. Nah, ibaratnya kita memberikan hak asasinya, yaitu misalnya dia memang tipenya lincah, maka tidak boleh kita batasin. Kemudian tidak boleh mengandangkan kucing di kandang yang sempit terlalu lama. Kucing itu punya pergerakan atau mobilitas horizontal dan vertikal ya. Jadi kalau misalnya mau bikin kandang kucing ya sesuai dengan sifatnya, tinggi, kemudian ada pijakan-pijakan ke atas dan juga horizontal, ibaratnya lebar. Nah, apabila pemilik itu tidak bisa menerapkan prinsip kesejahteraan hewan di hewan peliharaannya, ya maka jangan memelihara hewan. Anda justru berdosa gitu jika memaksakan tetapi Anda tidak menerapkan prinsip kesejahteraan hewan.
Atau jika belum menerapkan prinsip kesejahteraan hewan, maka evaluasi untuk meningkatkan kesejahteraan hewannya dan konsultasikan ya dengan orang yang ahli dalam bidang kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Yaitu siapa? Yaitu dokter hewan. Oke, pesan-pesan kami ya, jangan bertanya tentang kesehatan hewan dan juga kesejahteraan hewan ke orang pet shop. Jika Anda mau bertanya tentang kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan, Anda harus bertanya ke dokter hewan. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan nantikan podcast kami, dan maaf jika kami satir atau sarkas di podcast yang kami buat. Oke, terima kasih.